Di sebuah kota kecil bernama Chanderi, ada sebuah legenda menyeramkan tentang hantu wanita yang dikenal dengan nama Stri. Hantu ini dipercaya suka menculik pria pada malam hari, khususnya saat festival besar sedang berlangsung. Uniknya hantu itu tidak menyerang perempuan. Warga pun punya cara untuk melindungi diri. Mereka menuliskan kalimat Ostri Kalana, atau artinya Stri datanglah besok di dinding rumah mereka. Tulisan ini dipercaya bisa mengusir hantu itu agar tidak masuk ke dalam rumah. Lalu bagaimana keseruan film ini? Simak sampai habis dan kita langsung ke alur cerita filmnya. Berdasarkan fenomena nyata yang konyol, seluruh warga kota menuliskan kalimat Stri datanglah besok di tembok rumah mereka sebagai perlindungan dari teror arwah penasaran bernama Stri. Di sisi lain, seorang pria muda bernama Vicky cenderung hidup lebih modern dan tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Bersama sang ayah, Vicky menjalankan usaha jahit berbagai macam pakaian, terutama pakaian wanita. Di masa mudanya ini, Vicky terkenal karena kelihayannya dalam menjahit. Tanpa alat ukur dan meteran, dia mampu merancang busana sesuai harapan pelanggan. आर्म होल 16, आस्तीन 7, चेस्ट 44, गला 10। अच्छी लगेगी आप बता रहे हैं। हमारा बेटा भगवान टीवी जैसे ये मशीन पर हाथ साक्षात प्रभु की उंगलियां। Namun seperti kebanyakan pemuda pada umumnya, Vicky lebih senang bermain bersama teman-teman dibanding cari uang, sehingga si ayah menilai putranya kurang menghormati bakatnya. Setelah itu Vicky istirahat sejenak di atap bangunan. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan gadis cantik yang entah dari mana munculnya. Dia mengaku hanya datang ke sini setahun sekali setiap ada festival, dan dia juga sudah mendengar banyak tentang Vicky dengan keahlian menjahitnya. Maka dari itu kedatangannya ke sini dia minta tolong supaya menjahitkan gaunnya. Tadinya Vicky tidak sanggup karena banyak pelanggan lain yang mengantri. Tetapi untuk gadis cantik sepertinya Vicky pun menyanggupi dan akan menyelesaikannya dalam 2 hari. Vicky, please. मैं कहीं और से करवा लूंगी. Thank you. परसों। Dengan kemampuan uniknya dia mengukur hanya dengan melihat bentuk badan, dan gadis ini pun berterima kasih. Sebelum pergi dia mengatakan kalau malam nanti dia akan mengunjungi kuil. Setelah pertemuan itu Vicky bahagia seolah telah menemukan cintanya. Dia menceritakan pertemuan dengan gadis itu bersama kedua sahabatnya bernama Bitu dan Jana. Namun bisa kita lihat Bitu tidak percaya dan merasa cemburu. ऐसे हवा की तरह ससरा। विकी प्लीज। हाथ पकड़ा। घंटा। विकी प्लीज। बाप। तो घाघरा सिलवाने भाई रेडीमेड की दुकान। Di malam harinya festival digelar di kota ini. Suasana begitu meriah dan para warga bergantian mengunjungi kuil untuk berdoa. Setelah itu Vicky beralasan kepada Bitu dan Jana supaya pergi duluan, karena katanya dia akan lanjut pemujaan terlebih dahulu. Padahal itu hanya alasan, karena sebenarnya dia ingin menemui gadis itu. Lalu saat sedang sendirian, seperti di awal pertemuan, gadis ini pun muncul secara tiba-tiba. Hai. हाय हेलो। मुझे लगा तुम समझे नहीं. Entah kaget atau gugup, Vicky pun gelagapan berhadapan dengan gadis secantik dirinya. Dan gadis ini merasa heran apakah Vicky mengalami gangguan bicara. Namun Vicky langsung bicara dengan lancar, supaya menunjukkan bahwa dia laki-laki yang normal. Yang hal itu pun membuat si gadis tersenyum. मतलब हम पार्टों में हम मतलब जब बोलने में कोई प्रॉब्लम है? हमें नहीं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोट लंबी और पेनी होती है। मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको का मानना है कि मुन्नी जब मोर का आंसू पीती है तो के मत मुग्ध सॉरी। Ketika berduaan, Vicky meminta nomor HP-nya. Namun anehnya gadis secantik dia tidak punya HP. Lalu pertanyaannya bagaimana cara orang lain menghubunginya. Dia pun menjawab jika Vicky ingin bicara cukup pikirkan dirinya maka dia akan datang. Sebelum pergi dia memberikan sepucuk surat, tapi Vicky diminta membacanya besok pagi setelah mandi. Di sisi lain Bitu dan Jana berjalan kaki di tengah gelapnya malam dan jalanan sepi. Mereka pun tidak sengaja berpapasan dengan Rudra, salah satu tokoh cukup dikenal yang katanya tahu segalanya. Dia bukan menakuti tapi memperingati mereka agar tidak keluar malam sendirian. Karena ini adalah malam festival yang diyakini hantu Stri sedang berburu bujangan selama 4 hari ke depan.
Dan jika terjadi, hantu Stri akan menculiknya lalu hanya meninggalkan pakaian mereka. Katanya ada 4 peraturan yang harus mereka ingat agar terhindar dari buruan hantu itu. Aturan pertama, dalam kondisi apapun dilarang keluar rumah sendirian malam hari. Dan hanya rumah yang bertuliskan Stri datanglah besok yang akan aman. Lalu aturan kedua, jika terdesak harus keluar rumah, maka harus keluar berkelompok. Dan aturan ketiga, jika terlanjur berjumpa dengan Stri, maka hantu itu pun akan lebih dulu tahu siapa nama kita. Ketika dia memanggil, jangan sekali-kali berbalik. Dia akan memanggil kembali. Dan di panggilan kedua itu mereka harus melepas sandal, tapi bukan untuk berlari. Tapi mereka diminta tetap tenang berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Dan saat di panggilan ketiga, hantu itu akan memanggil dengan suara yang lebih memikat. Dan saat itulah, mereka tidak akan mampu mengenalikan diri, lalu berbalik dan menghilang diculik hantu Stri. Mendengar penjelasan itu, Jana pun ketakutan mendengarnya. Dia pun berharap ada cara untuk menghentikan hantu itu. Kemudian Rudra menjelaskan memang ada caranya di aturan keempat. Tapi sebelum dia menyampaikan, tiba-tiba teleponnya berdering lalu dia pun pergi. Meskipun begitu mereka berdua lanjut jalan. Dan tiba-tiba Bitu melihat sesuatu yang aneh di kegelapan. Jana pun bertanya apa yang telah temannya itu lihat. Dan tiba-tiba singkat cerita, mereka pun telah sampai di salah satu rumah temannya, dan Piki juga telah sampai lebih dulu. Di malam festival ini, para pemuda merayakan pesta dan bersenang-senang. Di tengah pesta itu, Piki kebelet dan buang air di tembok. Dia yang dasarnya tidak percaya hal mistis, tanpa ragu menghapus tulisan yang selama ini dianggap jimat pelindung. Tiba-tiba lampu rumah mati, tapi teman-teman masih terhanyut suasana. Dan di luar sekelebat bayangan hitam pun muncul. Lalu di saat mereka masih berpesta, tiba-tiba seseorang menggedor-gedor pintu. Lalu saat dibuka, आओ ना अब गर्लफ्रेंड है हमारी। tetapi rupanya dia adalah pacar dari salah satu teman bernama Hendra. Dan Hendra pun membawa pacarnya itu ke lantai atas untuk bercocok tanam. Tanpa sadar sosok lain di luar sedang mengintai. Begitu juga Jana yang menyadari ada sosok bersembunyi di balik tirai. Perlahan lampu pun kembali menyala. Dan sosok itu sudah ada di kamar. Yang tidak lama Hendra pun diambil oleh sosok itu. Teman-teman keluar mencari dan hanya mendapati pakaiannya saja. Di situ barulah mereka sadar jika yang mengambil Hendra adalah hantu Stri. Mereka pun heran bagaimana hantu Stri bisa masuk, padahal sudah ada tulisan pelindung di tembok. Mereka menduga ada seseorang yang menghapusnya, dan semua mata tertuju kepada Piki karena tadi di tengah pesta diam-diam dia pergi keluar. Tetapi ini bukan waktunya untuk berdebat, karena sekarang mereka harus segera menemukan temannya yang hilang itu. Singkat cerita, esok harinya, Piki membaca surat pemberian gadis itu. Dia juga memberitahu kedua temannya, dan surat itu pun dibacakan oleh Bitu. Dalam surat itu si gadis mengungkapkan rasa bahagianya bertemu dengan Piki. Ia merasa sudah mengenal dekat dengannya sejak lama padahal baru saja sekali bertemu. Si gadis ingin di pertemuan kedua dibawakan sesuatu olehnya. Di antaranya 1/4 brandy, 1/2 kilo daging kambing, 1 kilo arang hangus, daun kelor, bulu kucing, dan juga buntut kadal. मन करता है कि हम फिर मिलें। क्या तुम ये सामान ला सकते हो? किलो कांच का चूरा, आधा किलो मटन, सफेद बिल्ली का बाल, एक छिपकली की पूंछ। Thanking you, Bidla. Dan sebelumnya dia pun berterima kasih kepada Piki atas nama cinta. Sontak Bitu yang membacanya heran, begitu juga dengan Jana atas permintaan aneh ini. Meskipun tidak masuk akal, tetapi Piki membela kalau dia memintanya dengan sopan. Dan demi cinta, seorang pria harus memberikan apa yang wanitanya mau. Sehingga dibantu sahabatnya, Piki pun mulai menuruti kemauan si gadis. Dengan membelikannya brandy, membeli daging, mencari daun kelor, memburu kucing, begitu juga dengan mencari buntut kadal.
Malam harinya Bitu yang punya toko baju mendengar percakapan pasangan yang ingin segera pulang sebelum teror hantu Sri datang. Dari situ dia pun punya firasat buruk lalu menghubungi Piki, tapi Piki malah merejeknya. Dia juga menghubungi Jana supaya mereka segera bertemu. Di sisi lain di luar kuil, Piki kembali dikejutkan dengan kedatangan si gadis. Piki pun sudah menunggunya sedari tadi lalu memberikan barang-barang yang dia minta. Piki bertanya untuk apa semua ini. Namun si gadis tidak memberitahunya, malah mengajak ke suatu tempat. Di kendaraan umum, mereka berdua begitu bahagia saling bercanda, layaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Hingga sampailah mereka berdua di tempat yang sepi. Piki pun mulai menyadari sesuatu yang janggal, tetapi dia pun tetap berpikir positif. Si gadis pun memuji pakaian Piki yang bagus lalu tiba-tiba membukanya. Tapi tidak terjadi apapun, malah Piki mencoba menggodanya. Dia juga memberitahu segala kemampuan dalam hal menjahit. Lalu ketika ditagih gaun miliknya, Piki mengaku lupa ukurannya. Sehingga si gadis pun memintanya untuk mengukur ulang. Suasana pun berubah menjadi romantis. Dan Piki dengan malu-malu mulai mengukur pakaiannya. Suasana jadi gelap dan si gadis pun menghilang. Sedangkan di lain tempat, Bitu dan Jana sudah bertemu dan mereka pun berniat mencari keberadaan Piki. Bitu juga mengungkapkan kecurigaannya dengan gadis yang Piki temui, sebab tidak ada yang pernah bertemu dengannya. Kedatangannya hanya setahun sekali. Permintaannya juga aneh seperti minta bulu kucing dan ekor kadal. Bukankah itu hal yang tidak wajar? Apakah Jana tidak curiga kalau gadis itu mungkin adalah jelmaan hantu Sri? Di tengah jalan tiba-tiba Jana rindu orang tuanya. Begitu juga dengan Bitu yang membenarkan kalau orang tua lebih penting daripada teman. Padahal mah keduanya ketakutan. Lalu seperti di film horor pada umumnya, tiba-tiba motor mogok di tempat gelap dan sepi. Jana pun marah-marah sebab Bitu punya toko baju besar, tapi pelit beli bensin. Yang akhirnya mereka pun harus pulang dengan mendorong motor. इतनी बड़ी दुकान तुम्हारी पूरे शहर में इसलिए घूम रही है पेट्रोल पूरा भरवा तुम्हारे में ना तुम लगाओ धक्का सारा बचपन से लगाओ धक्का लगाओ धक्का Sementara Piki pun baik-baik saja dan mencari jalan pulang. Namun dia tidak sengaja melihat sebuah bangunan tua di kejauhan. Di sisi lain akhirnya Bitu dan Jana sampai di persimpangan. Dan mereka merasa tidak adil karena datang bersama-sama, tetapi sekarang pulang harus masing-masing. Tanpa sadar ada sosok yang sedang memperhatikan, dan benar saja teror pun mulai menghantui Jana. Lampu gang tiba-tiba mati, dan sosok itu mulai menampakkan diri. Lalu jurus di situasi darurat seperti ini adalah lari secepatnya. Dia pun ingat kata-kata Rudra, kalau terlanjur bertemu dengan hantu Sri, yang harus dia lakukan adalah tetap tenang dan membuka sandalnya. Lalu berjalan lurus tidak menoleh ke belakang. Dan tidak lama suara panggilan hantu Sri pun mulai terdengar. Hingga di panggilan kedua, Jana pun tidak sanggup lagi lalu berbalik dan berhadapan dengan sosok hantu itu. Jana pun mulai kehilangan kendali atas dirinya, seolah terhanyut rayuan hantu ini. Hingga benar seperti yang orang-orang ceritakan, Jana tidak akan bisa melarikan diri dan hanya meninggalkan pakaiannya saja. Mengetahui hal ini, Ibu Jana sangat sedih karena putranya hanya meninggalkan kolor hitam kesayangannya, sambil menyalahkan Piki dan Bitu karena Jana selalu keluar malam bersama mereka. Dan di saat berdua, Bitu mengingatkan kembali Piki, siapakah gadis itu sebenarnya, karena Bitu tidak pernah melihatnya, apalagi datangnya di setiap ada festival saja, dan juga minta barang-barang aneh seperti bahan untuk ilmu hitam. Menurutnya gadis yang Piki dekati itu adalah hantu. Dia juga bertanya apa saja yang sudah dilakukan berduaan, apakah Piki tahu nomor teleponnya, apakah kakinya melayang atau tidak, dan kenapa setiap bertemu selalu di luar kuil. Hari ini Piki selamat, tetapi Jana jiwanya telah diambil sebagai gantinya.
Dari situ Vicky mulai merasa bersalah dan mulai percaya ucapan temannya itu. Esok harinya Vicky buru-buru mengerjakan gaun yang si gadis inginkan, berharap dia berjumpa kembali dengannya. Setelah itu Vicky pun pergi ke loteng tempat pertama kali dia dan si gadis bertemu. Benar saja tidak lama dia muncul secara misterius. Lalu tiba-tiba langit mendung dan gadis ini pun berubah jadi sosok mengerikan. Namun rupanya itu hanyalah hayalannya saja. Gadis ini nampak senang dengan hasil kerja Vicky. Dan di momen ini, Vicky memperhatikan dari atas sampai bawah. Dia juga bertanya hal pribadi. Katanya akhir-akhir ini ada pengembara wanita yang berkeliaran malam hari, lalu menculik laki-laki, sebab temannya Jana telah hilang. Dia berharap pertanyaannya tidak tersinggung, karena dia bertanya apakah kamu hantu Sri atau bukan. Jelas si gadis terlihat marah dan tersinggung. Namun sebelum itu Vicky kembali meyakinkan diri sendiri dengan bertanya kepada salah satu paman yang duduk di pojokan, apakah dia melihat seorang gadis. Namun si paman tidak melihat siapapun, begitu juga si gadis yang sudah menghilang. Setelah menyadari semua kejanggalan ini, Vicky dan Bitu harus segera menemukan orang yang mengerti tentang makhluk halus, yang akhirnya mereka berdua dipertemukan dengan Rudra. Rumahnya mirip perpustakaan, banyak sekali buku-buku sejarah. Di antaranya ada juga sejarah tentang hantu Sri. Lalu dia pun membacakan asal-usul kenapa hantu Sri bisa gentayangan. Konon katanya ratusan tahun silam ada seorang penari cantik yang mencari cinta sejati, hingga ada seorang pria yang akan menikahinya. Namun di malam pertama pasangan itu dihabisi seseorang. Sampai legenda hantu Sri pun turun-temurun berlanjut hingga hari ini. Setiap setahun sekali di malam festival, hantu itu mencari pria bujang karena penasaran di malam pertama. Di buku ini pun ada cara mencegah teror itu, tetapi sayangnya halamannya hilang dan hanya menampilkan sebuah bangunan tua. Vicky pun menyadari jika dirinya pernah melihat bangunan seperti itu, sehingga mereka pun bertiga langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Vicky merencanakan pencarian Jana dengan berpencar, dan ketahuanlah kalau Rudra dan Bitu adalah penakut. Mereka berdua malah kabur bersembunyi. Sementara itu Vicky sendirian di dalam, dan sosok itu pun muncul tepat di belakangnya. वार्म अप कर रहे थे वो हमें देखिए हमें पिक्की लहंगा लहंगा सिले थे आपका पलटेंगे ही नहीं हेलो 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 Vicky pun mengira Sri adalah benar gadis yang sering dia jumpai. Tetapi karena penasaran dia mencoba selfie, tetapi sosok itu tidak nampak. Namun saat berbalik, hantu Sri datang ke arahnya dengan menyeramkan. Dan dia pun mulai terpengaruh, serta kemungkinan akan bernasib sama seperti Jana. Tapi tiba-tiba ada sebuah belati menyerang si hantu, yang ternyata dilakukan oleh si gadis itu. Dan hantu Sri pun langsung pergi. Satu hal yang membuat Vicky bahagia, karena gadis ini bukanlah hantu seperti yang dia kira. Lalu saat keluar, Bitu dan Rudra terkejut mengira Vicky datang bersama hantu Sri. Tetapi Vicky menjelaskan kalau dia adalah gadis yang sering dia temui. Begitu juga si gadis yang bercerita kalau dia datang ke sini setiap setahun sekali. Dia telah belajar banyak ilmu-ilmu untuk mengobati seseorang. Dan di misi terakhir ini, dia harus mengalahkan hantu Sri. Ternyata dia sudah 3 kali mencoba namun belum berhasil. Dan setelah dijelaskan, barulah mereka percaya jika gadis ini memang manusia. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba dari belakang muncul Jana dari semak-semak yang masih selamat. Namun yang tidak semua orang tahu, jiwanya kini dirasuki sosok lain. Dia terbangun dari tidurnya, berjalan di kegelapan malam seperti mengunjungi setiap rumah-rumah. Hingga esok harinya satu kota digegerkan oleh hilangnya banyak pria. Kali ini hantu Sri tidak hanya menculik bujangan, tetapi juga tidak segan membawa suami orang. Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Karena tulisan pelindung di tembok rumah-rumah telah terhapus. Lalu pelakunya adalah Jana yang semalam keluyuran.
Kejadian ini pun malah dimanfaatkan oleh sebagian orang. Di antaranya ada politikus yang mencari suara. Barang siapa yang bisa menemukan pria-pria yang menghilang, maka akan diberi imbalan. Begitu juga pria yang diculik, kalau ditemukan masing-masing akan diberi 10.000 rupiah. Bahkan ada juga dukun dadakan yang mengaku dapat menjauhkan pria dari hantu istri dengan membayar sejumlah uang. Lalu untuk menyelamatkan jana ada satu cara, yaitu mereka harus menemui penulis buku yang sebagian halamannya hilang. Setelah bertemu keadaannya memprihatinkan, kondisinya sedikit kurang waras dan dia juga lupa pernah menulis buku sejarah. Mereka pun tidak menemukan jawaban, malah dia marah-marah tidak jelas. स्त्री लाना स्त्री बच्चे पैदा कर क्या? छू चपड़ करे बाल खींच के Tetapi saat di luar, si penulis ingat lalu menyampaikan pesan kalau selama masih ada laki-laki di kota ini, maka istri akan terus bergentayangan. Dan hanya ada satu pria yang akan menyelamatkan kota ini. Dia punya ciri-ciri berkulit coklat, hidung mancung, lahir dekat pohon mahoni. Ada cinta yang memantul di matanya, seniman sejati dan pahlawan bagi keluarga. Lalu yang pasti pria itu masih bujangan. एक मर्द है जो इस आग को बुझा सकता है। जिसकी प्यार एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक। Setelah itu mereka berunding mencari siapakah orang itu. Si gadis pun ingat ucapan si penulis, jika orang itu memiliki pantulan cinta di matanya, dan dia berpikir kalau itu adalah Piki, karena dia pernah bertemu istri tapi dia tidak pernah diculik. Begitu juga teman-teman lain setuju, karena hidung Piki mancung berkulit coklat dan lahir di belakang pohon mahoni. Dan bukan hanya itu saja, dia adalah seniman sejati, karena dia adalah penjahit terbaik sekota. और नाक भी 1.5 इंच होगी। तुम्हारी आंखों में प्यार है हमारी आंखों में प्यार है। और तुम कलाकार भी हो। लेडीज फैशन सबसे बेस्ट बनाता है। वही तो। Dan si gadis pun menyemangatinya. Dengan begitu Piki pun jadi semangat karena sebentar lagi akan jadi pahlawan yang menyelamatkan kota ini. Rudra yang pernah membaca buku sejarah tahu kalau hantu Sri menginginkan malam pertama dengan pasangannya yang belum tuntas. Maka dari itu mereka pun harus mengadakan upacara pernikahan dan mempelai prianya adalah Piki. Si gadis pun membenarkan karena ada pantulan cinta di matanya, maka Piki pun akan berhasil menjadi umpan. Mereka pun menyiapkan segala keperluan dengan barang-barang yang pernah si gadis pesan, seperti buntut kadal bulu kucing dicampur jadi ramuan pengusir arwah penasaran. Hingga tibalah di malam hari, dengan semua persiapan, Piki pun berkata ayahnya pernah bermimpi putranya menikah. Tetapi siapa sangka malam ini kejadian, tapi dia menikah dengan seekor hantu. Dia pun diminta tidak perlu cemas karena tidak semua orang berkesempatan jadi pahlawan kota. Si gadis yang sudah pengalaman di dunia pergoiban mengarahkan Piki supaya ketika hantu Sri datang, dia tidak berpaling darinya dan teruslah tatap matanya. Dia punya sebuah mantra ampuh yang akan membinasakan si hantu. Dan jangan sampai lupa tancapkan pisau belati ini ketika dia sudah membacakan mantranya. कजे मंत्र काम करेगा 90%। 90%। शायद 99%। चांस है कि हम शहीद हो जाएंगे। आ रहे हैं। Lalu Piki pun ditinggal sendirian, sedangkan teman-teman menunggu di salah satu ruangan. Hingga si hantu pun datang dan membaca petunjuk supaya dia datang ke sini bersama Anjana yang kembali kerasukan. Tetapi dengan beberapa petunjuk tanpa diduga hantu Sri sadar akan dijebak, sehingga dia pun berbelok ke arah lain. Sekarang kekuatan hantu itu 2 kali lebih besar. Dia mengendalikan Piki, begitu juga Jana yang dirasuki dan mengamuk. Situasi pun jadi tidak sesuai dengan rencana. Namun Piki sempat mengirim pesan lokasi di WA, dan rupanya dia dibawa ke bangunan tua, yang mana ini adalah rumah hantu Sri. Piki sekarang jadi tawanannya, dan dia mulai sadar jika terus berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah. Dia pun inisiatif melepas pakaian, dengan artian siap menghabiskan malam pernikahan dengan si hantu. Namun hantu Sri terlalu bersemangat, sampai-sampai Piki pun terjungkal. Tapi rupanya bukan itulah yang si hantu inginkan. Piki pun kembali memakai pakaiannya lalu si hantu menghampiri. Bisa kita lihat sorot matanya tersimpan kesedihan dan hati yang merana. Namun di momen itu datanglah si gadis tepat waktu melumpuhkan hantu Sri, dan Piki disuruh segera menghabisinya dengan belati ini. Namun ketika mendekat dan melihat wajahnya,
Vicky tidak kuasa melakukan ini dan memohon belas kasihan. Mau hantu atau manusia mereka sama saja. Dan Sri hanya ingin menemukan cinta sejatinya. Lalu jika begitu masih ada cara lain, Vicky pun diminta memotong kepangan rambutnya. Yang hal itu akan membuat si hantu tidak berdaya dan tidak membuatnya mati. Tapi tiba-tiba hantu itu bangkit lagi dan menyerang. Vicky mencoba menghadang dan si gadis memintanya agar membuka mata. Karena hantu itu haus akan tatapan penuh cinta. Tetapi si hantu terus teriak dan Vicky pun muak. Adanya kesempatan si gadis melempar belati tapi meleset. Sehingga dialah yang kini dikejar. प्यार से देखो विकी और प्यार से देखो क्या ये बे कोई तरीका होता है बदला लेने का यार। Ketika terpojok, Vicky datang tepat waktu lalu memotong kepangan rambutnya. Dan si hantu pun menghilang. Begitupun Jana yang kembali sadar. Entah si hantu masih hidup atau tidak. Yang pasti ada hikmah di balik semua ini. Vicky menyimpulkan kalau hantu Sri hanya butuh cinta dan rasa hormat. Yang mana semua orang di kota ini tidak pernah memberinya. Begitulah kesalahan terbesar kota ini. Dan mereka jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Tidak lama dari gedung tua ini keluar para pemuda yang selama ini dinyatakan hilang. Vicky pun berhasil menjadi pahlawan dengan menyelamatkan banyak nyawa. Dan dia pun diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Sementara itu karena misinya telah berhasil, si gadis akan kembali ke tempat asalnya. Vicky pun senang karena gaun buatannya dipakai oleh pujaan hatinya. Tidak lama bus datang, lalu Vicky menahannya supaya dia tidak pergi. Namun si gadis tetap akan pergi. अच्छा अगर हमें आपसे नंबर भी नहीं है हमारे पास तो बस मुझे याद कर लेना रुक जाइए ना थोड़ी देर और। विकी प्लीज नाम तो बता। Dan sampai sekarang, gadis ini misterius karena tidak pernah menyebutkan namanya. Baru kali ini ada orang jatuh cinta tapi tidak mengenal nama. Apakah ini yang disebut cinta sejati? Sambil senyum-senyum, gadis ini membuka kepangan rambut hantu Sri, lalu menyatukan dengan rambutnya sendiri dan dia pun menghilang. 1 tahun kemudian, tepat di malam festival, hantu Sri pun kembali gentayangan. Tetapi kali ini dia tidak menculik para pria, karena di kota ini sudah dibangun patung dengan tulisan hantu Sri melindungi kita, sehingga keberadaannya dianggap menjadi pelindung bagi masyarakat, dan film pun berakhir. Film ini bukan hanya sekedar horor komedi, tapi juga menyimpan kritik sosial yang kuat. Kisah Sri mengingatkan kita bahwa perempuan yang diperlakukan tidak adil atau dipermalukan bisa meninggalkan luka mendalam yang akhirnya menghantui masyarakat itu sendiri. Pesannya jelas, perempuan seharusnya dihormati dan dihargai sejak awal, bukan ketika sudah marah atau terluka. Selain itu, Sri juga mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat menakutkan benar-benar jahat, dan masalah besar akan lebih mudah dihadapi jika kita bersatu. Pada akhirnya film ini menekankan pentingnya memberi kebebasan dan kehormatan yang layak bagi perempuan, karena hanya dengan itu masyarakat bisa hidup dalam kedamaian. Sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian suka. Dan saya selalu berdoa semoga semua penonton Cilokadiri selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah. Lalu sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.